Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semua, a'azzakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga alhamdulillah kita masih bisa bernafas hingga detik ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang keras untuk membawa ad-dinul haqq ini menuju jalan yang terang benderang, ad-dinul haqq, ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, a'azzakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita perhatikan bahwa setiap gerakan salat kita selain mengandung unsur pahala di dalamnya, selain mengandung unsur ibadah di dalamnya, maka betul-betul akan berdampak efek yang luar biasa kepada tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini adalah indikasi bahwa sebaik-baiknya gerakan kita, ya, semakin kita mengikuti cara baginda sallallahu alaihi wasallam ketika salat, maka wallahi akan berdampak bagi kehidupan kita. Teman-teman sekalian, a'azzakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di dalam ibadah-ibadah kita ini bukan hanya sekedar bentuk kepatuhan kita kepada Allah, bukan hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban syariat yang telah Allah perintahkan, tetapi teman-teman sekalian, yang harus teman-teman sekalian camkan, yaitu di balik ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, disitulah Allah membukakan jalan, disitulah Allah membukakan pintu bagi hamba-hambanya untuk mengetahui bahwasanya ini loh jalan kesehatan, ini loh jalan kamu kesembuhan, ini loh pakai cara langit, pakai caranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat, dengan puasa, ya. Sadarkah atau tidak, kita selama ini mungkin sering membahas teknis, ya. Kita selama ini sering membahas, loh kok bisa sakit ini, kok bisa sakit itu, bagaimana ceritanya, ya. Berbagai solusi sudah ditempuh, berbagai pengobatan alternatif sudah ditempuh, namun tetap saja, ya, jalan buntu. Sudahkah kita menemukan solusi dari langit? Sudahkah kita mendirikan sholat qiyamul lail? Sudahkah kita bersedekah ketika ba'da sholat subuh? Sudahkah kita melaksanakan sholat duha yang mana pahalanya menghapus dosa sebagaimana buih di lautan? Apakah semua itu sudah kita lakukan? Cara dari langit, ya. Mungkin kita selama ini sudah sering membahas teknis, teman-teman sekalian, a'azzakumullah. Kita sering mempersoalkan bagaimana fulan bisa meninggal dunia, bagaimana kok bisa sakit ini, kok bisa. Ingat dulu, idza asaba min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seseorang hamba ditimpa musibah, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika ada musibah menimpa kita, maka kita katakan dulu qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah dan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sesuatu yang menimpa di muka bumi ini kecuali Allah sudah takdirkan untuk kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apabila kita selama ini selalu membahas teknis, kenapa seperti ini, bagaimana ceritanya ini dan lain sebagainya, dan menyalahkan ini dan itu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruddu ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cara-cara atau solusi langit belum kita tempuh. Barangkali zikir kita kurang lama. Barangkali sholat kita, ya, belum lama. Kita bisa nongkrong berjam-jam, bisa duduk di suatu tempat berjam-jam. Tapi apakah kita bermunajat kepada Allah di sepertiga malam? Tapi apakah ketika kita ba'da sholat kita ada perasaan tergesa-gesa?
Jika itu masih terjadi kepada kita, maka kita harus muhasabah diri kita, menghisap diri kita sendiri. Teman-teman sekalian, a'azzakumullah, di setiap ibadah kita, sholat, haji, umroh, dan lain sebagainya, itu rata-rata adalah ibadah fisik, memerlukan fisik yang kuat. Maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan fisik yang kuat dan rohani yang bagus? Bagaimana caranya teman-teman sekalian? Ya, caranya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "Ittaqullah", bertakwalah kepada Allah, "wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada", dan lihatlah apa yang akan engkau kerjakan, apa yang telah engkau siapkan untuk bekalmu di esok hari. Para ulama menafsirkan bahwasanya esok hari maksudnya adalah hari kiamat. Apa yang telah kita persiapkan? Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa", berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wattaquniya", bertakwalah wahai orang-orang, "wattaquniya ulil albab", bertakwalah bagi orang-orang yang berakal. Insya Allah kita semua ini berakal. Insya Allah kita semua ini bertawakal kepada Allah. Bahkan dalam dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib", dan Allah, barang siapa yang bertawakal, dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka teman-teman sekalian, apabila kita ingin meningkatkan keimanan, terutama di masa seperti ini, maka sadari dulu, muhasabah diri kita ini dulu. Apa yang kurang dari amal-amal soleh kita? Apabila kita kurang bersedekah, maka bersedekahlah. Apabila kita kurang lama solatnya, maka solatlah sunnah, teman-teman sekalian. Ya, bisa jadi ini adalah penyebab penyakit kita, wabah kita. Bahkan ini faktor utamanya, mendekatkan diri kepada Allah. Maka semua bala, ya, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfirman bahwasanya setiap hal yang kita lakukan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh tangan-tangan kerusakan manusia. Bisa jadi wabah ini turun disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Dikarenakan Allah sudah muak, Allah jadikan gunungnya meletus, Allah jadikan gempa bumi, Allah jadikan adab-adab itu turun satu persatu agar manusia bersadar bahwasanya waktu sudah habis, waktunya berubah wahai manusia, sebelum Allah gantikan generasi tersebut dengan generasi yang baru. Oleh karena itu teman-teman sekalian, a'azzakumullah, jika kita ingin meningkatkan keimanan serta ingin meningkatkan imun kita, maka yang pertama harus dilakukan apa? Perbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amalan-amalan soleh, karena itu amalan fisik. Tidakkah kita sadar ketika kita sujud, maka ada tekanan di perut kita, ya. Dan kemudian ketika kita tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, bukankah itu fisik, keluar keringat? Serta tidak langsung seluruh amal soleh yang Allah perintahkan itu menjurus kepada apa? Kepada kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Maka kita harus jaga. Insya Allah kita akan sehat walafiat. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang sehat dan betul-betul totalitas dalam beribadah kepada Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Allah tidak akan mendustai hamba-hambanya. Apabila seseorang itu taat, apabila seseorang itu bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kesehatan kepadanya. Semoga dari yang sedikit ini bisa diambil manfaat, dan apabila ada kesalahan murni, kesalahan dari saya pribadi. Apabila kita ingin menempuh hidup sehat, hidup tentram, dan hidup beramal saleh tanpa ada gangguan-gangguan, maka ingatlah teman-teman sekalian, bertawakal kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.